iman sabar narimo najat pas-pasahan kabeh nakdir saking pangeran ya Rasulullah salam salamun alaik Allah Allah Allah. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun sahabat miniatur berada. Untuk sesi kali ini kami mau membagikan cara untuk memprogram miniatur atau moving miniatur. Untuk saat ini kami menggunakan Android ya. Jadi untuk saat ini kami menggunakan aplikasi Arduino Droid. Untuk langkah pertama kita ke titik 3, kemudian sket, kemudian yang paling bawah ada library example, kemudian ada built-in library, kemudian di sini di bawah sket ke bawah di sini ada servo, kemudian kita ke swap. Ini untuk program dasar atau codingan dasarnya. Untuk yang warna hijau-hijau ini kita hapus saja biar lebih mudah. Kita hapus. Untuk ini juga kita hapus biar nanti mudah untuk dipaham. Kemudian di sini ada servo. Baris nomor 3 ini ada servo. Servo ini untuk menamai servo kita. Terserah kita mau kasih nama servo apa. Kalau saya biasanya servo 1. Untuk saat ini kita membuat program untuk 2 BIM ya. Jadi membutuhkan 4 servo. Kita salin. Kita tempel, kemudian kita buat 4. Kita kasih nama yang enggak sama ya, servo 1, kemudian servo 2, kemudian servo 3, kemudian servo 4. Nah, untuk servo di sini kita sudah memberi nama untuk servonya. Jadi servo 1, servo 2, servo 3 dan servo 4. Untuk inti pos 0 kita tetapkan. Kemudian di sini ada void setup. Void setup itu maksudnya untuk menentukan peletakan kabel kuning yang kita bahas di part 1 kemarin. Kan dalam servo ada 3 kabel, kabel merah sama hitam itu ke positif negatif dari arus, dari daya. Kemudian untuk kabel kuning itu kan masuk ke Arduino nya. Untuk saat ini kita memprogram 4 servo ya. Void setup di sini kan dari atas kan sudah kita kasih nama. Untuk servo 1
servo 1 attack, seumpamanya kita kasihkan ke pin 3. Jadi untuk servo 1 nanti kita tancapkan kabel kuningnya ke pin nomor 3. Kemudian untuk servo 2 kita taruh di pin nomor 5. Servo 3 kita taruh di pin nomor 6. Servo 4 kita taruh di pin berapa? 9. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi untuk nanti kabel kuning dari servo kita taruh untuk servo 1 di nomor 3, servo 2 nomor 5, servo 3 nomor 6, servo 4 nomor 9. Saya rasa sudah bisa dipaham ya. Untuk di bawahnya di sini ada void loop. Di sini untuk menentukan pergerakan servo. Nah, untuk yang hijau kita buang dulu biar tidak mengganggu, biar mudah untuk dipaham. Oke, seperti ini. Di sini ada for pos 0. Jadi pergerakan servo itu mulai dari 0. Musiknya mati, malih sepi. Di sini ada for pos 0. Jadi pergerakan servo itu dari 0 kemudian berjalan ke 180. Kalau untuk servo bawah, servo 1 biasanya saya gunakan untuk servo bawah ya. Kalau saya terserah nanti mau servo 1 yang atas, servo 2 yang bawah terserah. Kalau untuk servo bawah biasanya saya hanya sampai di 100 derajat. Jadi nanti berputarnya itu enggak sampai mentok ke samping. Jadi kalau misalkan kita rapatkan nanti beamnya tidak tabrakan sama beam yang sampingnya. Kalau saya biasanya di sampai derajat 100. Kemudian pos plus sama dengan 1. Artinya pergerakan servo dari 0 ke 100. Dari 0 sini ke 100 ini berjalan 111, artinya tidak langsung seret gitu. Jadi pergerakannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100 seperti itu. Kemudian derajat 0 sampai 100 itu kita gunakan untuk servo berapa? Untuk menentukan servonya di sini. Yaitu servo 1 red post ini ya. Servo 1 red post. Kemudian untuk delaynya terserah mau pakai 15, mau pakai 10, mau pakai 25. Ini terserah keinginan. Pergerakannya itu cepat atau lambat. Ini terserah sesuai keinginan. Mungkin bisa dipaham. Jadi di sini ini hanya untuk satu servo ya. Untuk servo 2, 3, 4 itu sama. Mau servo 1 ke kanan atau ke kiri, nah, bisa. Kemudian di bawahnya for pos 180. Tadi ini sudah kita ganti ya. Jadi yang ini dari 100 ke 0 lagi, kembali ke 0.
ke 0 yaitu dengan mengurangi 1, min sama dengan 1 ini ya. Jadi dari ketinggian atau dari derajat 100 si servo tadi kembali ke 0, kembali ke derajat 0 derajat ini dengan dikurangi 1 artinya habis 100 kemudian 99 98 sampai di derajat 0. Ini saya potong dulu jadi biar bisa dipaham, karena yang hijau ini tidak digunakan, nanti tidak terbaca. Jangan lupa kalau kasih angka atau hurufnya harus sama ya, harus sama seperti yang atas, seperti servo 1. Kemudian pergerakan dari 100 ke 0 itu untuk servo 1 seperti ini. Ini juga kami potong, nah kurang lebih seperti ini. Ini untuk pergerakan, jadi dari 0 sampai ke 100, kemudian dari 100 kembali ke 0. Ini untuk pergerakannya servo 1 dengan delay atau dengan kecepatan 15 milisecond, kurang lebih seperti itu. Kalau ada kurangnya bisa dikoreksi lagi ya, nanti tolong untuk komentarnya. Kalau misalkan untuk servo 1 atau servo 2, servo 1 sama servo 2 mau bergerak bersama, maksudnya servo atas bawah atau kanan kiri mau bergerak bersama. Tinggal kita untuk delaynya kita jadikan 1, kita salin, kita jadikan 1, kita kasih servo 2 seperti ini, servo 1 servo 2. Kalau saya biasanya misalkan menggunakan 2 beam, berarti untuk servo 1 2 itu bagian servo bagian bawah, kemudian untuk servo 3 4 itu bagian atas. Kalau saya biasanya seperti itu, karena untuk mengingat dari dulu saya seperti itu, Mas. Kita tempel juga, jadi nanti untuk pergerakan servo bawah ini bergeraknya bersama, ke kanan bersama, ke kiri bersama. Kalau mau sendiri-sendiri seperti tadi, jadi tinggal membuatkan lagi di bawahnya forpos 0, kemudian dari 0 derajat berjalan sampai ke 100 seperti ini. Dari 0 derajat sampai ke 100 plus sama dengan 1 untuk servo 2. Kurang lebih seperti itu sahabat ya. Kemudian untuk servo atasnya, untuk servo atas ini untuk program dasarnya saja ya, nanti kalau mau bergerak yang lain bisa kita tambahkan mode-modenya. Jadi jangan sampai lupa ya, untuk kode-kode seperti ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ada yang salah kodenya nanti untuk compile-nya error. Kemudian kita untuk memprogram servo atas, yaitu servo 3 sama servo 4. Servo 3 sama 4 biasanya saya taruh atas untuk servo atas.
Jadi perjalanannya dari bawah kemudian atas. Untuk perjalanan servo atas biasanya saya mulai dari 0 derajat hanya sampai di angka maksimal 80 derajat untuk ketinggiannya biasanya. Terserah nanti mau dikasih 100 derajat juga nggak apa-apa, mau dikasih 100 atau 180 maksimalnya bisa. Tapi kalau saya biasanya maksimal di 80 untuk servo atas. Juga sama 0 sampai 80 ini untuk servo 3 sama servo 4 ya. Dengan delaynya ini terserah mau dipakai pergerakan kecepatannya berapa. Kemudian untuk menurunkan lagi yaitu di bawahnya forpos ini tadi kita taruh di 80 derajat kembali ke 0. Pos min sama dengan 1, jadi dikurangi 1 per 1 untuk menggerakkan servo 3 dan servo 4. Untuk saat ini untuk program dasar sudah selesai. Kalau mau menambah lagi nanti servo 1 sendiri-sendiri dengan servo 2 berjalannya sendiri-sendiri, seperti halnya contoh yang awal tadi yang tidak digabung. Ini untuk mempersingkat, jadi saya gabung untuk servo kanan kiri, atas kanan atas kiri, kemudian berjalannya bersama. Kalau sudah seperti itu kita tekan tanda petir di atas tanda ini untuk menyimpan program yang sudah kita buat. Yes. Nah, kalau di sini sudah ada untuk biasanya saya gunakan untuk lampu-lampu, juga ada untuk tulisan seperti halnya ini. Tapi saat ini kami bukan untuk itu ya. Jadi kita mau bikin programnya kita simpan, jadi kita tulis saja untuk namanya. Kita coba untuk 2 BIM uji coba. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, maka di sini akan keluar compile finish. Berarti kalau ada compile finish untuk program kita sudah berhasil. Selanjutnya kita pasangkan untuk kabel OTG dan kabel datanya untuk Arduino. Setelah kita pasang, kita tekan tanda panah ke bawah ini. Nah, kita tekan tanda panah ke bawah ini untuk menyimpan program ke Arduino-nya. Dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan kita coba untuk nyalakan lampu yang sudah kita program dulu ya. Sekalian kita tes. Semoga bermanfaat.